Perkenalkan, nama saya Yovita Sako, NPM 31180023 semester 6A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya. A. Judul rancangan proposal penelitian. Judulnya, Penggunaan Bahasa Dawan dalam Tuturan Masyarakat Insana. B. Latar belakang penelitian. Masalah yang kompleks untuk dibicarakan adalah masalah bahasa. Ketika seseorang berkomunikasi, kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa tulis lebih terikat pada unsur-unsur yang memiliki fungsi gramatikal. Sebaliknya, bahasa lisan sangat terikat oleh kondisi, situasi, topik, waktu, dan kondisi pembicara. Dalam berkomunikasi lisan, penutur harus memperhatikan tutur katanya agar teratur. Dengan adanya konteks yang menyertai ujaran lisan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial yang bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang berikut C. Rumusan masalah. Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan variasi bahasa Dawan pada masyarakat insana. Berikut D. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan variasi bahasa Dawan pada masyarakat insana. Yang berikut E. Batasan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, saya tertarik untuk meneliti pada masalah variasi bahasa Dawan, khususnya insana tengah, yang ada pada kelompok pedagang di pasar yang telah dilihat dari bentuk kata, pilihan kata, susunan kalimat, dan cara pengungkapannya. Yang berikut F. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Berikut G. Jenis data penelitian. Jenis data penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, wawancara, simak, dan merekam. Yang berikut H. Sumber data penelitian. Ada dua bagian. Yang pertama itu data. Yang diperoleh dalam penelitian ini adalah setiap kalimat yang diucapkan oleh masyarakat Insana Tengah di Desa Nansian, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, sumber data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah percakapan atau tuturan dalam keseharian masyarakat Insana Tengah, lebih khususnya lagi di Desa Nansian, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah
relevan, sosiolinguistik, variasi bahasa, variasi dari segi penutur. Ya baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama itu penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Yulis Tanto tahun 2007 berjudul Analisis Percakapan pada Penggunaan Bahasa Pedagang Keturunan Orang Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil analisisnya menyimpulkan bahwa analisis percakapan pada penggunaan bahasa pedagang keturunan insana di sekitar Pasar Ololok mengemukakan situasi tutur yang digunakan pedagang keturunan insana dengan pembelinya ada kesamaan untuk analisis. Yang kedua, pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari dari pembicaraan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Berikut ketiga, pengertian variasi bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Yang berikut 4, variasi dari segi penutur. Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut dialog, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep dialog, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau dialognya masing-masing. Variasi dialog ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita cukup akrab dengan seseorang hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Berikut J. Langkah-langkah penelitian. Dalam rancangan penelitian ini terdapat langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, judul rancangan penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, kerangka konseptual. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, teknik pengumpulan data. Yang kesembilan, teknik analisis data. Ya baik, berikut saya akan menceritakan dari awal hingga akhir kenapa saya memilih judul rancangan penelitian saya. Ya baik. Di Desa Nansian terletak di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada umumnya, penduduk Desa Nansian berprofesi sebagai petani, pedagang, dan juga ada pegawai. Tingkat usaha masyarakat di Desa Nansian mempengaruhi cara berbahasa antara masyarakat Desa Nansian dengan masyarakat Desa Mamsena.
Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Fenomena tersebut di atas menyebabkan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan variasi bahasa Dawan pada masyarakat Insana, Desa Nensian, Kecamatan Insana. Sekian dan terima kasih.